Kita masih tengah lingkup ketujuh mengenai dunia internasional. Nah, ada banyak sekali, tapi saya tonjolkan karya amal Gereja Katolik. Karena pelajaran karya amal ini termasuk tugas gereja, diakonia, pelayanan. Meskipun sudah ada pembagian tugas antara negara dan gereja, tapi karena gereja adalah gereja cinta kasih, mau tidak mau menolong, membantu negara dalam hal amal. Lalu pasal 58 amal ini saya bahas dalam 5 langkah. Kan termasuk penting. Pertama, perbandingan. Antara apa dan apa? Antara ajaran sosial gereja dan teologi cinta kasih. Antara dua itu. Karena ajaran sosial gereja tidak langsung membahas itu, maka diperkaya oleh cinta kasih itu. Maka dua, ajaran sosial gereja dan teologi cinta kasih memang ada perbedaan. Tapi nomor dua, setiap karya ilmiah mempunyai dasar yang mendukungnya. Yaitu kalau dasar lihat ASG dikhususkan ensiklik Paus Benedictus ke-16 Caritas in Veritate. Di situ dilihat. Sedangkan teologi cinta kasih terutama dibahas dalam ensiklik Deus Caritas Est. Jadi perhatikan, Deus Caritas Est itu teologi cinta kasih. Terdiri dari dua bagian. Bagian pertama teoretis, bagian kedua praktis. Nah, praktis itu mencakup karya amal gereja. Caritas in Veritate, ajaran sosial gereja, jadi cinta kasih dalam kebenaran. Maka B, titik temu karya amal dan teologi cinta kasih, dan yang melakukan amal itu bukan hanya gereja Katolik, tapi juga agama-agama lain. Nah, ini titik temunya. 3, data dan fakta. Dalam sejarah, jadi 2000 tahun lebih sejarah gereja selalu melakukan amal cinta kasih tanpa menyadari teorinya lebih mendalam, tapi praktis seperti itu. B, dewasa ini tetap saja masyarakat yang adil tidak selalu dapat dipenuhi oleh negara, maka gereja terutama membantu negara menampung orang-orang yang butuh itu. Jadi praktis seperti itu. 4, praktek implisit. Implisit artinya lawan eksplisit. Implisit meskipun teorinya kurang dipahami, tapi masuk di situ. Saya sebut beberapa data. Lalu A, di gereja ada cor unum.
Cor Unum itu lembaga yang menangani karya amal secara internasional. Didirikan kita lihat tahun 67 dan seterusnya. Lalu 2, visi misi tugas. Untuk apa? Semua diatur tersendiri dalam Cor Unum itu. B, Caritas Internasional itu juga nama lembaga. Caritas, bahasa Inggris charity, amal. Ya. Namanya saja internasionalis. Jadi bergerak bukan hanya di negara tertentu, tapi di seluruh dunia. Lalu beberapa data kita lihat A sampai H. Tidak saya uraikan satu persatu, tapi itu sejarahnya. Kemudian 2, fungsi. Caritas Internasionalis A, bukan NGO. NGO itu lembaga yang membantu pemerintah tapi bukan pemerintah, melainkan langsung di bawah gereja. 3, meskipun internasional, tapi internasional juga nasional. Nah, di Indonesia bagaimana? 3, di KWI Indonesia dinamakan Karina, Caritas Internasional. Itu wadah, alamat untuk menerima uang yang perlu untuk karya amal. Namanya Karina. Karina ini timbul waktu di Aceh ada tsunami dan orang mau mengirim uang tidak tahu dikirim kemana. Ya. Nah, lalu didirikan Karina untuk menerima uang itu yang dipakai untuk korban tsunami. Itu praktis seperti itu. Lalu sampai sekarang ada Karina itu. Lainnya C, SSV, Serikat Santo Vincentius. Vincentius terkenal karena karya amalnya. Lalu namanya dipakai untuk lembaga-lembaga yang bergerak di bidang amal. Vincentius. Tidak semua saya uraikan, jadi ini SSV. Saya cuma mau mengatakan itu saja. Ya, C. Lalu 5, teori implisit dan praksis eksplisit. Teorinya kurang dipikirkan. Mengapa? Karena tidak ada dokumen mengenai itu. Tapi prakteknya melakukan tanpa menyadari teorinya. Lalu A, implisit, secara tersirat, bukan tersurat, tersirat. Saya bacakan semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini bukti bahwa itu dilakukan. Kalau lihat 3, relasi A, B, C, syarat mendahului, lalu B, konstitutif, dijalani. C, konsekutif, ekornya. Entah mendahului, entah dijalankan, entah ekornya, itu perbuatan cinta kasih menolong orang lain. Seperti sekarang banyak orang ditolong korban PHK karena virus HIV itu. Nah, sekarang yang penting yang implisit itu dibuat menjadi eksplisit, yang tersirat itu menjadi tersurat. Tersurat di mana? Nah, ini saya katakan ya. B, eksplisit. 1, ensiklik Deus
Caritas. Di situ ensiklik ini dibagi dua, bagian pertama teori, bagian kedua praktis. Lalu bagian kedua ini dijabarkan lebih lanjut dalam dua MP Motu Proprio Intima Ecclesiae Natura tahun 12 itu juga. Jadi kalau kita mau melihat lebih tersurat, lebih rinci karya amal gereja, baca itu. Ya. Jadi Intima Ecclesiae Natura juga dari ensiklik Deus Caritas nomor 2. Itu dasarnya. Ini saya sebut supaya kita tahu. Ya. Jadi kalau gereja berbuat amal itu dasarnya di mana? Dulu ratusan tahun implisit, terakhir eksplisit tersurat dalam Deus Caritas dan lebih lanjut Intima Ecclesiae Natura. Itulah dokumen yang mendasari karya amal gereja. Di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, tempat lain juga, di Indonesia PSE. Jadi PSE itu